Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial praktikum analisis kuantitatif dengan judul kompleksometri. Jadi tujuan dari praktikum ini adalah menentukan kadar suatu logam dalam campuran. Secara teoritis, titrasi kompleksometri adalah suatu analisis volumetri berdasarkan reaksi pembentukan senyawa kompleks antara ion logam dengan zat pembentuk kompleks ligan. Ligan yang banyak digunakan adalah dinatrium etilen dianida tetraasetat atau Na2-eta ya, dalam bentuk garamnya ya. Salah satu tipe reaksi kimia yang berlaku sebagai dasar penentuan titrimetrik melibatkan pembentukan atau formasi kompleks atau ion kompleks yang larut dalam sedikit terdisosiasi. Kompleks yang dimaksud di sini adalah kompleks yang dibentuk melalui reaksi ion logam sebuah kation dengan sebuah anion atau molekul netral. Ini menurut Bassett tahun 94. Titrasi kompleksometri juga dikenal sebagai reaksi yang meliputi reaksi pembentukan ion-ion kompleks ataupun pembentukan molekul netral yang terdisosiasi dalam larutan. Persyaratan mendasar terbentuknya kompleks demikian adalah tingkat kelarutan yang tinggi. Selain titrasi kompleks, biasa seperti di atas, dikenal pula kompleksometri yang dikenal sebagai titrasi kelatometri, seperti yang menyangkut penggunaan eta. Gugus yang terikat pada ion pusat disebut ligan, dan dalam larutan air reaksi dapat dinyatakan oleh persamaan MH2O N plus L sama dengan MH2O N-1L plus H2O. Titrasi kompleksometri dilakukan dengan beberapa cara tergantung dari reaksi yang terjadi antara senyawa uji dengan larutan baku primer atau baku sekunder, diantaranya titrasi langsung, titrasi kembali, titrasi substitusi, titrasi tidak langsung, dan titrasi alkalimetri. Bahan yang digunakan di sini adalah larutan ZnSO4 7H2O 0,05 m, kemudian Na2-eta 0,05 m, larutan dapar salmiak pH 10, dan MgSO4. Langkah kerjanya adalah yang pertama pembuatan larutan ya, kemudian nanti yang kedua adalah pembakuan Na2-eta dengan ZnSO4 7H2O, kemudian yang ketiga adalah penetapan sampel. Untuk pembuatan larutannya, yang pertama kita buat dulu larutan baku primer ZnSO4 7H2O 0,05 m dengan timbang dengan teliti ZnSO4 7H2O, masukkan dalam labu ukur 100 ml, tambahkan 1 sampai 2 ml H2SO4 4N, kemudian encerkan hingga tanda batas ya. Silahkan dihitung jika kita akan membuat 0,05 m 100 ml, maka berapa gram yang akan kita timbang ya. Kemudian yang kedua, kita membuat larutan baku sekunder Na2-eta 0,05 molar yang kita larutkan nanti dalam aquades ya. Kemudian membuat larutan dapar salmiak dengan pH 10 ya, di mana 142 ml amoniak pekat dicampur dengan 17,5 gram NH4Cl, diencerkan dengan aquades sampai volume 250 ml. Periksa pH-nya, bila perlu tambahkan HCl atau NH4OH sampai pH-nya 10 plus minus 0,1. Kemudian indikator yang kita gunakan adalah indikator Eriochrome Black Tea atau EBT ya. 1 gram EBT dihaluskan, digerus dengan 100 gram NaCl kering, simpan dalam botol yang kering. Kemudian ada indikator yang kedua, Murexit. 1 gram Murexit ditambah NaCl dengan perbandingan 1:100, dihaluskan dan disimpan dalam botol kering. Kemudian yang kedua, kita setelah membuat larutan, kita melakukan pembakuan Na2-eta dengan ZnSO4 7H2 yang sudah kita buat tadi ya. Pipet 10 ml larutan ZnSO4 7H2O, masukkan ke dalam Erlenmeyer, tambahkan 1 ml dapar salmiak pH 10, tambahkan kurang lebih 25 mg EBT. Titrasi dengan larutan Na2-eta sampai terjadi perubahan warna dari anggur merah menjadi biru. Catat volume Na2-eta, lakukan titrasi minimal 20 ya. Kemudian kita melakukan penetapan sampel ya. Larutkan 100 mg serbuk MgSO4 ke dalam 20 ml aquades, masukkan ke dalam Erlenmeyer, tambahkan 1 ml larutan dapar salmiak pH 10 dan indikator EBT, titrasi dengan Na2-eta pada suhu 40 derajat Celcius sampai terjadi perubahan dari warna merah anggur atau ungu menjadi warna biru ya. Baik, kita akan lanjut ke perhitungannya ya.
ke penetapan kadar MgSO4-nya. PR-nya adalah kalian silahkan cari ya nama resmi, nama lain, rumus kimia, berat molekul, pemerian, dan kelarutan dari magnesium sulfat atau sampel yang akan kita gunakan ya. Oke, kompleksometri tadi merupakan titrasi pembentukan senyawa kompleks antara kation dengan zat pembentuk kompleks. Kelebihan ETA sebagai ligan ya, kenapa digunakan ETA adalah kemampuannya untuk membentuk kompleks 1:1 dengan ion logam, baik logam valensi 1, 2 ataupun 3 ya. Yang kita gunakan di sini adalah garam ETA-nya ya, Na2 ETA. Contoh untuk logam di valensi misal Ca2+, reaksinya adalah Ca2+ plus H2Y2-. Ini akan menghasilkan CaY2- ditambah 2H+ ya. Di mana 1 mol Ca2+ ini sebanding dengan 1 mol H2Y2-. Maka milimol zat uji sama dengan milimol larutan titernya ya. Atau nanti MgSO4 sama dengan Na2 etanya ya. Karena selama titrasi terjadi reaksi pelepasan ion H+ ini tadi ya, maka larutan yang akan dititrasi perlu ditambahkan larutan buffer. Di sana kita akan menggunakan larutan buffer salmia 10. pH 10 ya. Nah, titik akhir titrasinya ya, untuk membentuk titik akhir titrasi digunakan indikator, antaranya ada yang menggunakan kalmagit, biru hidroksinaftol atau BHN, dan yang kita gunakan pada praktikum ini adalah eriokrom, black tea atau EBT. Titik akhir titrasinya nanti ditandai terjadinya perubahan warna merah atau ungu menjadi biru. Ini ya, dari ungu sebelum titrasi berubah menjadi warna biru pada titik akhir titrasi. Nah, menghitung kadar MgSO4-nya kurang lebih sama dengan praktikum sebelumnya ya. Ditimbang dulu berat zat ujinya berapa miligram, kemudian volume larutan titer yang diperoleh sampai terbentuk titik akhir titrasi itu berapa mili ya. Maka nanti rumusnya adalah mgreg MgSO4 sama dengan mgreg Na2 eta atau pentiternya ya. Maka dari rumusnya ini kita breakdown menjadi MgSO4 miligram MgSO4 dibagi dengan berat ekivalensi MgSO4 sama dengan, ini kita breakdown juga, volume Na2 eta, volume titernya ya, titrasinya, dikali dengan normalitas Na2 eta yang kita gunakan. Dimana MgSO4 ini akan kita cari ya, MgSO4 dalam sampel ya sama dengan volume Na2 eta dikali normalitas Na2 eta dikali dengan Be berat ekivalensi dari MgSO4, itu adalah miligram SO4 dalam sampelnya. Maka kadar MgSO4 dalam sampelnya adalah jumlah miligram SO4 perhitungan yang sudah kita peroleh tadi dibagi dengan berat miligram zat ujinya yang kita timbang di awal tadi dikali dengan 100%. Itu adalah hasil dari kadar MgSO4-nya ya. Jika kita melakukan pengulangan titrasi ya, misalkan 3 kali, maka dicari kadar rata-ratanya ya. Baik, mungkin itu saja terkait dengan pertemuan kompleksometri. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komen Google Classroom. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.